Pernah nggak sih lo ngelihat orang yang hidupnya kelihatan biasa aja, tapi tiba-tiba punya rumah cash dan mobil cash? Gue Tama, 28 tahun, dan jujur gue dulu mikir itu cuma karena warisan atau hoki. Ternyata banyak dari mereka cuma main di satu game yang jarang dibahas, yaitu frugal living. Frugal itu bukan pelit, tapi cerdas, milih mana yang bikin hidup naik level, dan mana yang cuma bikin dompet bocor. Kalau lo sering boncos, sering ngerasa duit numpang lewat, video ini bakal cocok banget buat lo. Dan kalau lo pengen hidup lebih tenang, tanpa harus pura-pura kaya, kita ngobrol santai di sini. Sebelum lanjut, klik subscribe biar lo nggak ketinggalan cara-cara realistis yang bisa lo terapin pelan-pelan. Like juga kalau lo ngerasa topik duit dan kebiasaan hidup itu relate banget sama keseharian lo. Oke. Kita mulai dari definisi yang paling simpel. Frugal living itu gaya hidup sadar, bukan gaya hidup sengsara. Frugal artinya lo ngeluarin uang dengan niat, bukan dengan impuls. Lo tahu bedanya butuh dan pengen, terus lo berani milih yang paling penting dulu. Frugal bukan soal nolak semua kesenangan, tapi soal pilih kesenangan yang gak nyusahin masa depan. Gue selalu pakai patokan. Kalau suatu pengeluaran bikin gue stres minggu depan, berarti itu bukan kesenangan. Itu cicilan emosi. Frugal itu juga soal nilai, bukan soal harga. Lo bisa beli barang mahal kalau itu nambah produktivitas dan ngasih balik keuntungan. Tapi beli barang mahal cuma buat validasi biasanya cuma bikin lo capek ngejar image. Contoh gampang, laptop yang dipakai kerja dan nambah income itu investasi, bukan gaya-gayaan. Sebaliknya, ganti HP tiap ada seri baru, padahal fungsi sama, itu seringnya cuman FOMO. Frugal bikin lo jadi mindful setiap kali mau keluar uang. Lo jadi kebiasaan nanya ke diri sendiri, ini kebutuhan beneran atau cuma lapar mata? Lo mulai sadar, banyak pengeluaran lahir dari scroll, bukan dari kebutuhan. Dan begitu lo sadar, lo bisa mulai rem pelan-pelan. Banyak orang salah paham dan ngira frugal itu sama kayak pelit. Padahal pelit itu nahan uang, walau orang lain butuh, dan lo mampu bantu. Sedangkan frugal itu nahan pengeluaran yang gak penting supaya lo bisa bantu yang penting. Frugal itu strategi buat bikin hidup lebih bebas. Bebas dari stres tanggal tua, bebas dari cicilan yang numpuk, bebas dari rasa harus ikut tren biar dianggap keren. Gue ngerasain sendiri, kepala gue jauh lebih tenang waktu duit gue punya arah. Arah itu bisa tabungan, dana darurat, atau investasi yang jelas. Yang paling kerasa, frugal itu bikin lo punya pilihan. Mau pindah kerja nggak panik, karena lo nggak hidup dari gaji ke gaji. Mau nolak ajakan nongkrong mahal, juga nggak merasa bersalah. Karena lo tahu, lo lagi bangun sesuatu yang lebih besar. Di era sekarang, banyak orang kelihatan kaya itu gampang banget. Cukup modal filter, caption estetik, dan tempat nongkrong yang kelihatan fancy. Tapi kaya penampilan itu beda sama kaya struktur. Kaya struktur itu tabungan aman, utang terkendali, dan aset pelen-pelen bertambah. Kaya penampilan itu saldo tipis tapi fit rapi. Frugal ngajarin lo bedain dua hal itu dari jauh. Banyak orang yang terlihat kaya, ternyata rapuh secara finansial. Mereka punya barang mahal, tapi semuanya cicilan. Mereka kelihatan jalan-jalan, tapi dana darurat nol. Sedikit gangguan aja, mereka langsung panik. Orang frugal bisa aja pakai barang sederhana, tapi pondasinya kuat. Dia bisa berhenti kerja sebentar dan tetap aman beberapa bulan. Itu yang gue maksud. Kebebasan. Frugal itu bukan menunda bahagia, tapi menunda pamer supaya lo beneran bahagia. Sekarang pertanyaannya, kenapa frugal itu penting buat kita yang penghasilannya belum besar? Karena frugal itu cara tercepat buat bikin surplus cash flow. Surplus cash flow itu kondisi ketika pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Kalau nggak ada surplus, lo susah nabung, susah investasi, dan susah naik kelas. Banyak orang pengeluarannya gaya konglo, padahal pemasukan pas-pasan. Hasilnya, ya boncos terus. Frugal itu rem yang bikin pengeluaran kembali masuk akal. Banyak yang mikir, nanti aja frugal kalau gaji udah gede, padahal kebalik. Justru frugal yang bikin gaji kecil punya tenaga. Kalau gaji lo naik, tapi gaya hidup ikut naik, tabungan lo tetap nol. Itu namanya lifestyle inflation, jebakan level dewa. Gaji naik sedikit,
Tapi semua di-upgrade, makan makin mahal, belanja makin sering, langganan makin banyak. Akhirnya, lo merasa gaji lo selalu kurang. Frugal itu cara buat menang lawan inflasi gaya hidup itu. Gue juga dulu pernah kejebak. Tiap ada uang lebih, rasanya pengen self-reward terus. Padahal, self-reward yang kebanyakan itu sering jadi self-sabotage. Frugal ngajarin lo punya filter internal sebelum check out. Filter itu sederhana. Apakah ini nambah kualitas hidup gue? Atau cuma nambah beban gue? Kalau cuma nambah beban, gue skip. Dan semakin sering gue skip, semakin cepat saldo gue mulai napas. Frugal juga bikin lo lebih kuat secara mental. Karena lo nggak gampang kebawa omongan orang. Lo nggak gampang kebawa tren. Lo fokus sama target, bukan sama komentar. Satu hal yang sering gue ulang ke diri gue, orang yang komentar nggak ikut bayar tagihan gue. Jadi gue pilih fokus ke strategi gue sendiri. Oke, sekarang gue mau masuk ke bagian yang paling praktis. Karena konsep tanpa aksi, cuma jadi motivasi semalam yang besoknya lupa. Kalau lo pernah mimpi pensiun muda, frugal itu salah satu jalur paling masuk akal buat orang biasa. Bukan karena lo tiba-tiba kaya, tapi karena pengeluaran lo nggak lari lebih cepat dari pemasukan lo. Di titik ini, frugal bikin lo berhenti nyari pembenaran dan mulai nyari sistem. Sistem kecil yang bikin uang lo punya jalur, bukan cuma numpang lewat. Gue mau lo ingat, frugal itu sayang sama diri sendiri, versi dewasa. Lo tetap boleh senang, tapi lo juga jaga diri lo dari keputusan yang bikin nyesel. Kalau lo suka kalimatnya, tulis di komen, frugal itu cerdas, bukan pelit. Dan kalau lo baru mulai, nggak apa-apa kalau masih berantakan, yang penting lo sadar, kita nggak butuh jadi sempurna dulu. Kita cuma butuh mulai bergerak. Nah, habis ini gue masuk ke langkah-langkahnya, biar lo bisa langsung praktek. Langkah pertama frugal yang paling penting adalah ngenalin bocor halus di dompet lo. Bocor halus itu pengeluaran kecil yang kelihatan sepele, tapi numpuk jadi besar. Contohnya langganan aplikasi yang jarang lo buka, tapi tiap bulan tetap jalan. Contohnya kopi 25.000 yang lo beli hampir tiap pagi karena kebiasaan. Contohnya ongkir makanan yang sebenarnya bisa diganti masak simpel di rumah. Contohnya belanja receh 50.000, tapi kejadian berkali-kali dalam sebulan. Kalau lo mau jujur sama duit lo harus mau ngelihat data. Makanya, frugal itu temennya tracking. Gue dulu anti nyatet. Tapi setelah gue coba sebulan, gue kaget sendiri. Ternyata yang bikin gue boncos bukan pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang berulang. Mulai dari hari ini, coba catat semua pengeluaran lo selama 14 hari dulu. Lo bisa pakai aplikasi, Google Sheet, atau Notes di HP. Yang penting, konsisten. Setelah 14 hari, cari 3 kategori yang paling nguras. Terus, pilih satu kategori yang paling gampang, lo potong. Gak usah langsung ekstrem. Cukup potong 20% dulu. Kalau udah kebiasa, baru potong lagi. Langkah kedua adalah pakai aturan tunda, takar dan takar ulang. Tunda artinya jangan beli saat emosi lagi tinggi. Kasih jeda 1-2 minggu buat barang yang nggak urgent. Ajaibnya, banyak keinginan bakal rontok sendiri setelah ditunda. Takar artinya hitung frekuensi pemakaian barang itu. Kalau barang itu dipakai tiap hari, nilainya biasanya lebih masuk akal. Kalau dipakai sebulan sekali, biasanya itu cuma pengen. Takar ulang artinya lo cek lagi ini nambah kualitas hidup atau cuma nambah gaya. Gue sering gagal di tahap ini dulu. Sekarang gue lebih ketat. Langkah ketiga adalah bikin batas yang jelas antara uang hidup dan uang masa depan. Cara paling gampang adalah bikin rekening terpisah. Satu rekening buat kebutuhan harian, satu rekening buat tabungan dan dana darurat. Kalau bisa, satu lagi buat senang-senang biar lo tetap waras. Pemisahan ini bukan soal gaya, tapi soal psikologi. Kalau semua duit campur, otak lo nganggep semuanya bebas dipakai. Kalau dipisah, otak lo mulai hormat sama batas. Langkah keempat adalah pay yourself first. Bayar diri lo duluan. Begitu gajian, langsung sisihin buat tabungan sebelum lo belanja apapun. Kalau nunggu sisa, biasanya nggak ada sisanya. Gue paling suka cara auto transfer sehari setelah gajian, biar sistem yang kerja, bukan niat doang. Langkah kelima adalah bangun dana darurat dulu sebelum ngejar gaya investasi yang ribet. Dana darurat itu
tameng. Targetnya sederhana. 3-6 bulan biaya hidup. Kalau lo belum punya, fokus bangun, ini pelan-pelan. Frugal bikin dana darurat lebih cepat kebentuk karena pengeluaran lo lebih terkendali. Langkah keenam adalah bikin daftar prioritas yang jujur. Gue pakai 3 kotak, wajib, penting, dan bonus. Wajib itu makan, tempat tinggal, transport, dan kewajiban keluarga kalau ada. Penting itu kesehatan, skill, dan alat kerja yang benar-benar dipakai. Bonus itu hiburan, jajan, dan hal-hal yang bikin hidup lebih fun. Frugal bukan berarti bonus dihapus, tapi bonus dikasih batas. Kalau bonus nggak ada batas, bonus bisa makan porsi wajib. Langkah ketujuh adalah invest ke diri sendiri dulu, kalau modal lo masih kecil. Gue belajar dari banyak orang yang kejebak investasi high risk, padahal income belum stabil. Kalau modal lo cuma 1 juta, naik 10% pun hasilnya nggak seberapa. Yang paling ngangkat hidup biasanya skill yang nambah income. Skill itu bisa editing, desain, sales, public speaking, atau hal teknis sesuai minat lo. Gue sendiri mulai dari skill yang paling dekat sama keseharian gue. Setiap bulan, gue sisihin uang buat belajar, walau kecil. Frugal bikin ruang buat itu karena uang nggak habis buat hal yang nggak penting. Langkah ke-8 adalah cari pemasukan tambahan yang kecil, tapi rutin. Bukan harus bisnis besar. Cukup satu aliran kecil yang stabil. Ada yang cocok jualan online, ada yang cocok freelance, ada yang cocok jasa kecil-kecilan. Kuncinya bukan langsung besar, tapi terus jalan. Side income itu kayak booster yang bikin tabungan lo ngebut tanpa lo merasa tersiksa. Langkah ke-9 konsisten 3 bulan aja. Biasanya lo mulai lihat hasil pertama, hasilnya bukan cuma saldo naik, tapi lo lebih jarang panik tiap ada pengeluaran dadakan. Lo juga mulai ngerti pola belanja lo sendiri. Dan itu senjata besar. Di fase ini, frugal berubah dari niat jadi kebiasaan otomatis. Dan begitu otomatis, permainan finansial lo jadi jauh lebih ringan. Langkah ke-9 adalah lawan lifestyle inflation dengan sadar. Kalau income naik, naikkan persentase tabungan dulu sebelum naikkan gaya hidup. Gue selalu bilang ke diri gue, kenaikan income itu akselerator, bukan alasan belanja. Kalau lo tahan gaya hidup di level yang sama 2 tahun aja, selisihnya bisa jadi aset. Langkah XI adalah pilih lingkungan yang gak nyeret lo ke boros. Gak semua teman harus ditinggal, tapi lo perlu batas. Kalau tiap minggu temen ngajak nongkrong mahal, lo boleh nolak tanpa drama. Lo gak perlu jelasin panjang, cukup bilang lagi fokus target. Orang yang beneran temen bakal ngerti. Kalau ada yang ngejek, itu cuma bukti mereka nggak paham permainan lo. Sekarang gue mau kasih contoh yang paling relate. Kalau lo biasanya beli kopi 25.000, 8 kali sebulan, itu 200.000. Kalau lo alihin itu ke tabungan, setahun jadi 2,4 juta. Kalau lo juga stop satu langganan 60.000 yang jarang dipakai, setahun hemat 720.000. Kalau lo bisa nambah side income 300.000 sebulan, dan lo simpan penuh, setahun jadi 3,6 juta. Digabungin, lo udah punya lebih dari 6 juta setahun cuma dari perubahan kecil. Itu belum termasuk kalau lo mulai investasi konservatif setelah dana darurat aman. Poinnya, frugal itu bukan satu keputusan besar, tapi 100 keputusan kecil yang konsisten. Dan konsistensi itu yang bikin orang terlihat biasa, tapi punya aset diam-diam. Nah, setelah lo punya sistem dasar, barulah frugal berubah jadi gaya hidup yang otomatis. Di bagian terakhir, gue bakal bahas kenapa kaya diam-diam itu lebih enak dan gimana lo tetap bisa nikmatin hidup tanpa kebablasan. Sekarang kita masuk ke konsep yang sering bikin frugal kelihatan keren, yaitu stealth wealth. Stealth wealth itu kaya, tapi nggak ribut. Lo nggak ngerasa perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Karena yang lo kejar bukan tepuk tangan, tapi ketenangan. Sedangkan orang yang sibuk bangun aset, biasanya lagi sibuk menang. Frugal ngajarin lo punya identitas baru. Identitasnya bukan orang yang miskin, tapi orang yang lagi nyiapin masa depan. Dan identitas itu ngubah cara lo belanja. Lo jadi lebih suka beli kualitas yang awet, daripada beli tren yang cepat basi. Lo jadi lebih milih barang second yang masih bagus, daripada maksa baru demi gengsi. Frugal juga bikin lo punya hubungan yang lebih sehat sama uang. Lo nggak takut lihat angka. Lo nggak takut bikin budget. Lo nggak malu hidup sederhana. Karena lo ngerti sederhana itu strategi.
bukan nasib. Sekarang gue mau kasih 3 pertanyaan yang sering gue pakai sebelum keluar uang. Pertanyaan pertama, kalau gue nggak beli ini, hidup gue tetap baik-baik aja nggak? Pertanyaan kedua, kalau gue beli ini, apa yang gue korbankan dari masa depan gue? Pertanyaan ketiga, ini gue beli karena butuh atau karena pengen dilihat orang? Kalau jawaban pertanyaan ketiga adalah pengen dilihat, biasanya gue batal. Untuk urusan makan, frugal bukan berarti makan seadanya terus. Frugal berarti lo pilih pola makan yang sehat dan hemat dalam jangka panjang. Masak simpel 2-3 kali seminggu, udah cukup buat nurunin biaya makan luar. Buat transport, frugal itu soal rute yang efisien dan biaya yang masuk akal. Untuk hiburan, frugal itu bikin lo punya budget fund. Gue malah nyaranin lo bikin budget fund, supaya lo nggak meledak di akhir bulan. Budget fund itu kayak ventilasi. Kecil tapi bikin sistem tetap waras. Yang bahaya itu, hiburan tanpa batas. Kalau udah ada dana darurat dan tabungan jalan, baru lo boleh mikir investasi lebih serius. Mulai dari yang sederhana, dan lo pahami. Kalau lo nggak paham produknya, jangan taruh duit cuma karena FOMO. Frugal itu sahabatan sama riset. Gue lebih suka pelan, tapi konsisten. Daripada ngebut, tapi panik. Karena tujuan frugal bukan kaya mendadak, tapi bebas panik. Satu hal yang sering orang lupa, frugal itu bukan cuman soal duit, tapi soal energi. Kalau lo berhenti mengejar gengsi, energi lo balik. Energi itu bisa lo pakai buat belajar skill, kerja lebih fokus, atau bangun side income. Frugal bikin hidup lo lebih simpel dan simpel itu bikin lo lebih kuat. Sekarang, coba lo bayangin 2 tahun ke depan, kalau lo mulai frugal dari hari ini. Pengeluaran kecil yang bocor, udah ketemu dan dipotong. Tabungan mulai kebentuk meski kecil. Dana darurat mulai ada isinya. Lo punya satu skill baru yang bikin income lo naik. Lo punya satu aliran side income yang stabil. Dan yang paling penting, kepala lo lebih tenang. Itu semua efek dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kalau lo merasa selama ini ketinggalan, karena nggak ikut tren, tenang, mungkin lo bukan ketinggalan. Mungkin lo lagi ambil jalur yang lebih menang. Mereka main buat dilihat, lo main buat menang. Dan orang yang main buat menang, biasanya nggak banyak bicara. Gue pengen lo ingat satu kalimat. Frugal itu menunda kelihatan kaya, supaya lo beneran kaya. Kalau lo siap mulai, mulainya nggak perlu besar. Mulai dari catat pengeluaran hari ini. Mulai dari berhenti satu langganan yang gak kepake. Mulai dari bawa bekal 1 kali minggu ini. Mulai dari tunda 1 pembelian impuls minggu ini. Mulai dari auto transfer kecil, pas gajian. Kecil, tapi jalan itu jauh lebih keren. Daripada besar, tapi cuman wacana. Kalau lo punya target, tulis dan tempel di tempat yang sering lo lihat. Target bikin lo tahan godaan yang datang tiap hari. Dan kalau lo jatuh sekali, jangan anggap gagal. Anggap itu latihan, dan balik lagi besok. Konsistensi itu bukan soal sempurna, tapi soal balik lagi setelah kepeleset. Oke? Sekarang gue mau lempar pertanyaan buat lo. Bocor halus apa yang paling sering bikin duit lo hilang tanpa sadar? Tulis jawaban lo di kolom komen, biar kita bisa diskusi dan saling bantu. Kalau video ini ngebuka perspektif baru, share juga ke temen lo yang hobi check out pas lagi gabut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga lo makin frugal, tapi tetap bahagia. Terima kasih udah nonton sampai habis. Support channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen.